Menantu Super. Bab tahun 1751 sampai tahun 1760. Bab 1751. Wajah Su Yingxia menjadi dingin. Saya tidak akan pernah melakukan apapun yang mengkhianati Han Sanqian. Ingat, tidak akan pernah. Jika saya memilih untuk melakukan ini, apa arti Anda dan Fu Mang? Su Yingxia menegaskan bahwa kita berada dalam hubungan kerjasama. Jika pihak lain tidak dapat berkontribusi, maka kerjasama tersebut tidak ada nilainya. Fu Li secara alami dapat memahami maksud Su Yingxia. Saat dia hendak berbicara, ada keributan di pintu masuk lobi. Fu Li segera menjauh dan pergi dengan tenang. Di aula utama keluarga Fu, Fu Tian kembali dengan gembira segera setelah mereka mendengar bahwa pemimpin klan telah kembali. Sekelompok eksekutif senior dari keluarga Fu, tua dan muda, bergegas ke aula utama untuk menyambutnya. Di depan pintu depan, Fu Tian menyapa seorang pemuda dengan 3 langkah. Pemuda itu tampan, berpakaian bagus, dan memiliki temperamen yang luar biasa. Di belakangnya, ada 20 pria parubaya dengan pakaian aneh, masing-masing galak dan berkuasa. Hampir tidak perlu bagi keluarga untuk berpikir terlalu banyak untuk mengetahui bahwa pria tua ini sudah cukup tua. Memasuki halaman, Fu Tian berteriak keras dan riang, "Kemarilah, sajikan teh dan duduklah." Lalu dia memberi isyarat hormat untuk mengundang. Pria muda itu mengangguk sedikit dan memandang para eksekutif senior yang berdiri di kedua sisi keluarga dengan tatapan jijik. "Semuanya, saya ingin memperkenalkan Anda kepada Anda dengan sungguh-sungguh. Ini adalah Tuan Muda ketiga dari Laut Abadi, Aoyi." Mendengar hal ini, sekelompok eksekutif senior Fusi tertawa terbahak-bahak dan beberapa bahkan langsung menyanjungnya. Jadi ini Tuan Muda ketiga dari Lautan Kehidupan Kekal yang terkenal. Lebih baik bertemu dengannya daripada menjadi terkenal. Tuan Muda ketiga benar-benar orang yang berbakat. Itu tidak benar. Tuan Muda ketiga memiliki penampilan yang tampan. Sekilas dia tampak seperti naga atau burung phoenix di antara manusia. Tuan Muda ketiga, jika Anda datang ke rumah kami sebagai tamu, bersikaplah santai saja dan perlakukan keluarga Fu seperti milik Anda sendiri. Jangan sopan. Semua orang di keluarga Fu sangat bahagia. 3 tuan muda dari Laut Kehidupan Abadi ada di sini, yang berarti tujuan perjalanan Fu Tian tercapai, dan harapan untuk masa depan keluarga Fu kembali menyala. Fu Tian pun sangat senang. Meski pergi ke Laut Kehidupan Abadi banyak lika-likunya, akhirnya ia mencapai kesepakatan. Faktanya, hari itu dan pengurus keluarga Ao, Fu Tian sangat menderita. Dia berpikir bahwa dia akan bertemu dengan Patriark Laut Abadi, dan penderitaannya akan berkurang di masa depan. Namun hasilnya di luar dugaan, dan kerjasama tersebut diselesaikan dengan sangat lancar. Tentu saja harga dan daya tawarnya bukannya tanpa klan Fu membayar pajak dan memberikan hadiah kepada Laut Kehidupan Kekal setiap tahunnya, yang setara dengan tunduk pada Laut Kehidupan Kekal dengan cara tunduk. Namun, ini adalah sesuatu yang ingin diterima oleh Fu Tian, lagi pula ini hanya formalitas, dan klan Fusi masih independen dalam nama. Dihadapkan pada sanjungan dari semua orang, Aoyi tersenyum lembut, berjalan ke atas aula, dan langsung duduk di kursi paling kiri. Sekelompok eksekutif Fujia tiba-tiba terpana, karena posisi yang diduduki Aoyi pada dasarnya adalah pimpinan Fujia, Jelas sekali, Aoyi yang tumbuh di keluarga besar seperti Lautan Kehidupan Abadi tidak bisa memahami tata krama tuan rumah dan tamu, ia melakukan ini dengan sengaja. Di depan semua orang di keluarga Fu Tian tidak bisa turun dari panggung, jadi dia tersenyum meminta maaf dan berkata, "Tuan muda ketiga, ini tempat duduk Anda." Aoyi melambaikan tangannya dengan tidak sabar, "Hei, jangan bicara omong kosong, aku hanya suka duduk di sini." "Bukankah kamu juga bilang, terserah, kalau begitu aku sangat santai." Fu Tian merasa marah, namun ia hanya bisa tersenyum canggung dan duduk di kursi tamu. Hal ini membuat aula utama keluarga Fu agak aneh untuk beberapa saat. Para tamu duduk di kursi utama, namun tuan rumah duduk di kursi tamu. Bagaimana nasib keluarga Fu? Siapa yang kamu dengarkan? Bukankah ini sangat ironis? "Meyer, kemarilah," kata Fu Tian sambil tersenyum paksa. Fu Mei mengangguk, berjalan ke aula utama, membungkuk, dan menatap Aoyi dengan tenang, berpura-pura bersikap sopan untuk beberapa saat.
Tuan muda ketiga datang untuk menghidupi keluarga kita kali ini. Dia mungkin tinggal untuk waktu yang lama. 4 bunga emas Anda dan saya akan melayani Tuan muda ketiga untuk waktu yang lama. Jangan mengabaikannya, mengerti? Fu Mei menekan kegembiraan batinnya, ya. Fu Mei pasti akan melayani Tuan muda ketiga dengan baik. Meskipun Aoyi nakal, dia memiliki ketampanan, dan yang terpenting adalah Aoyi adalah putra ketiga Laut Abadi. Jika dia memiliki kesempatan untuk bergaul dengannya siang dan malam, dengan penampilannya, dia tidak akan melakukannya. Percaya bahwa dia tidak akan mengambil umpan itu. Setelah terpikat, bagi Fu Mei, dia terbang ke dahan dan menjadi burung phoenix. Meski tak sebaik Su Yingxia dalam melahirkan dewa sejati, namun dengan gelar menantu Laut Abadi, dia masih bisa berada di keluarga Fu, dan bahkan seluruh dunia bafang ketenaran menyebar kemana-mana. Ketika saatnya tiba, bagaimana Su Yingxia akan bersaing dengan dirinya sendiri? Dia juga bisa menginjak-injak Su Yingxia. Fu Mei mengangkat matanya dan menemukan bahwa Aoyi juga sedang menatapnya, dan matanya jelas terpesona oleh kecantikannya sendiri, dan dia tiba-tiba merasa lebih bangga. Chong Aoyi tersenyum lembut, dan Fu Mei menyingkir. Oke, pengaturannya sangat bagus, Fu Tian, ini sudah larut, aku akan istirahat. Aoyi sangat puas dengan pengaturan Fu Tian, dan selesai berbicara dengan gembira, tetapi matanya menatap cahaya keemasan Fu Mei, dan dia berdiri. Harus pergi. Sekarang langit cerah, bagaimana bisa tidak ada istirahat? Jelas sekali, yang dia maksud dengan istirahat adalah hal lain. Bab 1752. Fu Mei tersenyum lembut dan melambaikan tangannya, dan 4 pelayan cantik perlahan masuk dari luar pintu istana. Keempat gadis ini masing-masing memiliki kecantikan dan gayanya masing-masing halus, seksi, imut dan cantik. Mata Aoyi bersinar dengan emas saat dia melihatnya, dan tangannya yang besar terus menggosoknya, terlihat tidak sabar. Musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin, kirim tuan muda ketiga kembali ke kamarnya dulu, perintah Fu Mei lembut. Aoyi tertegun sejenak, jelas sedikit kecewa, namun kekecewaan tersebut hanya berlangsung sebentar, karena keempat bunga emas keluarga Fu memang layak menyandang gelar tersebut, semuanya indah dan mengharukan, yang membuat Aoyi sangat senang tidak bisa mengendalikannya. Fu Mei sangat memahami hati orang-orang dan dengan sengaja memangsa nafsu makan Aoyi. Dia memahami bahwa semakin sesuatu tidak dapat diperoleh, semakin dia menginginkannya, dan semakin tinggi nilai tawarnya, semakin mudah baginya untuk mendapatkannya. Semakin dia akan cepat ditinggalkan. Ketika Aoyi memimpin kelompoknya untuk pergi, seseorang tiba-tiba berkata dengan wajah dingin dan ketidakpuasan pemimpin klan, apakah Ao Sangong ini terlalu lancang? Apa pendapatnya tentang klan fusi kita? Dia juga bisa mengambil posisi pemimpin klan. Ya, Patriark, meskipun klan fusi saya tidak memiliki dewa sejati, mereka pernah menjadi salah satu dari 3 klan utama. Aoyi pantas bersikap kasar. Sekelompok eksekutif senior dipenuhi dengan kemarahan, tetapi ketika Aoyi ada di sana sekarang, semua orang tersenyum, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, orang-orang tua ini telah kehilangan dewa mereka yang sebenarnya, tetapi mereka masih tidak mau melepaskan diri dari peran mereka sebelumnya. Ketika seekor harimau jatuh di pinggang dan diganggu oleh seekor anjing, siapa yang memberitahu kami bahwa klan Fu tidak memiliki Tuhan yang sejati? Jika ada, siapa yang berani sombong? Jadi pada analisis terakhir, itu adalah kesalahan Fu Yao. Benar. Jika Fu Yao tidak mengikuti rute yang kita tetapkan, mengapa kita, klan Fu, menjadi seperti ini? Pada saat yang sama, orang-orang ini juga memiliki masalah yang sama, yaitu mereka tidak dapat keluar dari masalah tersebut, dan mereka sering suka menyalahkan orang lain atas kurangnya usaha mereka sendiri. Fu Tian melambaikan tangannya, lalu duduk kembali di kursi utama, memandang semua eksekutif, dan berkata dengan serius, omong-omong tentang Fu Yao, apakah Han Sanqian ada di sini selama saya pergi? Pemimpin klan, Han Sanqian belum pernah ke sini. Kami juga telah memeriksa catatan Tianmen, dan sepertinya tidak ada yang aneh, lapor seseorang. HMPH, beraninya Han Sanqian yang tidak berguna itu datang untuk membantu keluarga kita dan menyelamatkan orang-orang? Kurasa pengecut ini bersembunyi di sudut manapun di dunia Xuan Yuan.
Fuyao sangat bodoh. Dia masih mengharapkan hal yang sia-sia untuk menyelamatkannya. Benar-benar konyol. Kudengar dia muntah darah hari ini. Dia mungkin membuat dirinya marah. Sekelompok eksekutif mencibir dingin. Mereka semua membenci Su Yingxia. Jika bukan karena dia, mereka, para eksekutif yang menghidupi keluarga, masih bisa mendominasi dunia Bafang. Futian tidak heran, ini juga sesuai ekspektasinya, dia tahu bagaimana Han Sanqian yang tidak berguna berani datang ke dunia Bafang. Merilis berita eksekusi Su Yingxia sebenarnya lebih seperti kuda mati. Jika dia bisa memaksa Han Sanqian untuk muncul, dia tentu akan dengan senang hati melakukannya. Tapi jika tidak bisa, tidak apa-apa. Setidaknya bisa menghalangi Su Yingxia dan jadikan dia. Aku menyerah pada Han Sanqian. Membunuh orang dan menghukum hati orang adalah metode paling kejam dari Futian. Apakah Su Yingxia belum berubah pikiran? Fufu berkata dengan dingin. Para eksekutif menggelengkan kepala. Hah, bodoh sekali. Dia telah dipermalukan oleh klan Fusiku. Apakah dia benar-benar berpikir jika dia tidak mau, tidak ada yang bisa kulakukan? Jika dia bersulang dan menolak makan, dia akan didenda. Kalau begitu jangan salahkan aku karena menghancurkan bunga dengan tangan yang kejam, ayolah. Kata Futian dingin. Melihat Futian bangkit dengan marah, Fu Mei segera memanfaatkan kesempatan itu, pemimpin klan, saya akan menemanimu. Saat Su Yingxia sedang duduk di dalam ruangan, Futian sudah langsung menerobos masuk dengan Fu Mei dan beberapa eksekutif senior. Fuyao, Tuan Aosan telah tiba di rumah, yang berarti wilayah Laut Yongsheng bersedia membantu kami. Jika Anda bersedia mengikuti pengaturan dan rencana saya, setelah pernikahan berhasil, kami akan setara dengan dua keluarga besar. Di belakang kita, keluarga Fu kita, klan A akan segera bangkit. Meskipun Futian sangat marah, dia tetap memilih untuk menahan amarahnya untuk sementara. Su Yingxia mendengus dingin, apa hubungannya kebangkitan klan Fu denganku? Kamu bajingan, sebagai anggota klan Fu, bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu? Seorang eksekutif berteriak dengan marah. Saat ini, karena klan Fu kita tidak memiliki dewa sejati, tahukah kamu betapa kita dipandang rendah oleh orang lain, dan tidak ada yang memberi kita wajah? Fuyao, berhentilah bersikap keras kepala. Kamu mendapatkan muka sendiri, tapi aku belum pernah mendengar bahwa kamu harus bergantung pada orang lain untuk memberikannya kepadamu, kata Su Yingxia dingin. Kemudian, dia melirik ke arah Futian dan berkata dengan dingin, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja secara langsung, mengapa repot-repot bertele-tele? Bentak. Tiba-tiba, pada saat ini, Fu Mei menamparkan tubuh Su Yingxia. Kemudian, dia tersenyum lembut dan matanya penuh ejekan dan merendahkan, Fuyao, ini untuk berbicara denganmu. Bagaimana sikap sang patriark ketika dia berbicara? Apa? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa keluarga Fu tidak dapat bertahan hidup tanpamu? Biar ku beritahu, aku bisa melakukan hal yang sama dengan Fu Mei di sini. Bab 1753. Keyakinan Fu Mei mengatakan ini datang dari Aoi yang baru saja tiba di rumah Fu. Dia percaya bahwa dia bisa memenangkan hati Aoi. Mata Aoi mengatakan segalanya. Selain itu, dia juga sangat percaya diri. Oleh karena itu, di dalam hatinya, Su Yingxia mulai minder dengan dirinya sendiri, dia adalah wanita terbaik di klan Fu. Menyentuh wajahnya, Su Yingxia menatap Fu Mei dengan dingin. Fu Mei, ini tamparan kedua yang kamu tampar padaku. Aku, Su Yingxia, bersumpah akan membuatmu membalasku 2 kali lipat. Fu Mei tersenyum dingin, aku menunggumu. Futian sangat senang dengan tamparan Fu Mei, dan berkata sambil tersenyum, Fuyao, apakah tidak nyaman ditampar? Sebenarnya, kamu bisa saja menjadi tandu kursi surga. Semua orang di keluarga Fu menghormati dan mencintaimu. Tidak satu lagi aku berani tidak menaatimu, bahkan jika kamu mengikuti rencanaku, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani menyinggung perasaanmu di masa depan. Mengapa repot-repot menyia-nyiakan planet biru? Ya, Fuyao, kamu cukup keras kepala. Patuhlah. Kamu harus melakukannya demi klan Fu kami. Sang patriark telah berbicara denganmu lagi dan lagi,
itu sudah cukup untuk memberimu wajah. Kamu harus tahu apa yang cukup. Su Yingxia tersenyum dingin dan tidak peduli pada mereka. Itu semua hanya untuk kepentingannya sendiri dan tidak peduli dengan hidup dan matinya. Su Yingxia tidak bisa memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Oke, jika kamu bersikeras memaksaku, kamu bisa. Fu Tian mendengus, lalu berjalan keluar rumah dengan marah. Begitu mereka sampai di luar rumah, Fu Tian berkata kepada Fu Mei dengan suara dingin, jika kamu punya waktu luang, datanglah dan temui Fu Yao lebih sering. Selain itu, beri dia obat pencahar. Setelah sebulan, saya akan memintanya untuk datang-datang dan gunakan secara langsung, apapun yang dia inginkan. Jika kamu tidak mau, aku akan membiarkan Fu Yao hamil dengan dewa yang sebenarnya. Fu Mei tersenyum dingin yang disebut datang dan lihat lebih banyak, tentu saja Fu Tian membiarkannya melecehkan Su Yingxia dengan benar, yang memuaskan keinginan Fu Mei untuk membalas dendam. Memang benar orang-orang sangat bersemangat saat acara bahagia. Pertama ada Aoyi, dan sekarang ada Su Yingxia yang dianiaya. Fu Mei merasa gembira bahwa hari di mana Fu Jia akan menjadi miliknya sepertinya telah tiba. Dan di dalam sekte ketiadaan. Setelah pencarian siang dan malam, Sekte Void memimpin puluhan murid dari Lin Mengki dan secara bertahap berkembang menjadi ribuan murid. Mereka juga mencari area di sekitar 4 puncak tempat Han San Qian jatuh, termasuk area Void, tetapi Han San Qian seperti seolah-olah dunia telah menguap dan tidak ada kabar. Yang juga hilang adalah juru masak kecil si Feng, Xiao Tao. Di tengah malam, hujan turun dengan deras. Di lereng bukit yang jaraknya 100 meter dari kebun sayur si Feng, Qin Suang berlutut di depan sebuah makam baru, dengan sepasang tangan indah berlumuran lumpur dan darah. Di depan makam tersebut terdapat sebuah tugu kayu sederhana dengan beberapa ukiran prasasti. Di atasnya karakter besar, makam Han San Qian. Di bawah hujan lebat, Qin Suang tetap bergeming, hanya berlutut. Saat ini, di luar gua tertentu, 2 Pegasus, satu besar dan satu kecil, bersembunyi diam-diam di bawah pohon besar, menunggu hujan lebat reda. Gua itu sangat gelap sehingga hampir mustahil untuk dilihat. Tubuh Han San Qian terbaring di sana dengan tenang. Xiao Bai dan ular piton giok bermata hijau keduanya berubah menjadi tubuh asli mereka, menjaga di sampingnya bersama dengan Xiao Tao yang hilang. Lin Long yang memar bersandar di sudut gua, terengah-engah. Menghela nafas. Dalam pertarungan tadi, dia dan 4 naga hampir berjuang untuk hidup mereka, dan sekarang mereka hampir kelelahan. Namun meski begitu, mata Lin Long masih penuh dengan niat membunuh, dan dia tidak mau menyerah. Jika bukan karena waktu yang singkat dia kembali ke dunia Bafang, hati klan naga belum terisi secara signifikan, jika tidak, Void Sek hari ini akan mengeluarkan darah seperti sungai. Senior, apakah dia masih bisa diselamatkan? Setelah Lin Long mengatakan itu, seluruh naga dengan marah melemparkan ekornya ke dinding batu, membuat suara benturan keras. Ini semua salahku. Jika aku mencegahnya kembali ke dunia Bafang, dia tidak akan seperti ini. Ini semua salahku. Mengapa Sekte Void datang dan menempatkannya dalam bahaya besar? Itu bukan salahmu. Jika kamu ingin menyalahkannya, salahkan aku. Xiao Tao menangis dan menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena aku, bintang sapu, Tuan Han tidak akan mati. Itu semua adalah aku. Akulah yang membunuhnya. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu ingin disalahkan, itu semua adalah binatang dari Sekte Void. Aku, Zhu Ying, akan membuat mereka membayar dengan darah mereka karena membunuh muridku. Sekelompok orang yang mengaku benar sepanjang hari akhirnya melakukan hal-hal yang lebih buruk daripada binatang. Sialan, Sekte Void, mereka tidak akan pernah mati dengan baik. Di dalam gua, Zhu Ying, yang selama ini diam, berbicara dengan marah. Usai perang, saat jenazah Han San Qian terjatuh, Pegasus besar yang menyerang Han San Qian menerobos langit dan membawa jenazah Han San Qian ke tanah. Setelah itu, sekelompok orang berkumpul dan mendatangi Gua Ciun. Zhu Ying adalah penguasa dunia Han San Qian Bafang, bagi Lin Long. Ini adalah tempat teraman bagi Han San Qian, jadi mereka datang ke sini. Tidak, senior, ini semua salah Xiao Tao. Xiao Tao adalah bintang tunggal.
Setiap orang yang memperlakukan Xiao Tao dengan baik akan mengalami akhir yang buruk. Tahukah kamu? Pada malam Xiao Tao lahir, kakek nenekku, ayahku, ibuku tiba-tiba meninggal tiba-tiba, dan bahkan desa yang menyelamatkanku pun musnah dalam bencana. Tuan Han, itu karena dia membantuku kemarin. Itu sebabnya dia dianiaya? Kata Xiao Tao sedih. Menangis. Apa yang dia katakan itu benar. Hampir semua orang yang baik padanya pada akhirnya akan mati. Oleh karena itu, dia secara alami percaya bahwa kematian Han Sanqian juga disebabkan olehnya. Kamu bilang, kenapa orang baik tidak diberi imbalan? Ya Tuhan, ini benar-benar tidak adil. Teriak Xiao Tao. Zhu Ying tertawa, bagaimana orang baik bisa mendapat imbalan yang baik? Anda perlu tahu bahwa betapapun jahatnya segala sesuatu, tidak ada yang lebih jahat daripada hati manusia. Bagaimana orang baik bisa bertahan dalam bahaya terbesar seperti itu? Jadi, bukan berarti orang baik tidak mendapat pahala yang baik. Tapi orang jahat itu terlalu jahat, dan orang baik tidak sabar menunggu hari di mana mereka akan mendapat pahala. Setelah mengatakan itu, Zhu Ying perlahan keluar dari sana. Ketika Xiao Tao melihat wajah asli Zhu Ying, dia terkejut. Sejak dia masuk sampai sekarang, dia selalu berada di samping tubuh Han Sanqian. Aku mengira ada seseorang di dalam gua, tetapi saya tidak menyangka bahwa Zhu Ying adalah manusia dan hantu. Zhu Ying memandang Han Sanqian di tanah, lalu meminta Xiao Tao untuk membantunya berdiri, dan kemudian mengarahkan ledakan energi langsung ke punggung Han Sanqian. Saat dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Zhu Ying tiba-tiba menemukan milik Han Sanqian. Di dahi, tanda kapak menyala. Meski sekilas, namun begitu terang di kegelapan. Zhu Ying dengan lembut mendorong Xiao Tao menjauh dan duduk bersila di punggung Han Sanqian. Lebih banyak energi dicurahkan, tapi kali ini, Han Sanqian tidak bereaksi. Pada saat ini, Zhu Ying tiba-tiba mengerutkan kening, meraih Xiao Tao, lalu menuangkan energi ke dalamnya. Benar saja, dahi Han Sanqian perlahan bersinar dengan tanda kecil itu lagi. Aneh, bagaimana ini bisa terjadi? Zhu Ying sangat bingung dan memandang Xiao Tao dengan tidak percaya. Hampir pada saat ini, tato di lengan Xiao Tao mulai sedikit bersinar. Bab 1754. Ini. Melihat hal ini, Zhu Ying menjadi semakin bingung. Xiao Tao dan Han Sanqian memiliki lengan dan kepala yang sama. Mengapa tanda itu menyala setiap kali energi diaktifkan? Apa hubungan keduanya? Senior, ada sesuatu. Han Sanqian memiliki kapak pangu di tubuhnya. Apa? Mendengar ini, Zhu Ying langsung kaget, pangu aks. Raja senjata. Bagaimana ini mungkin? Kapak pangu adalah artefak pertama yang menciptakan dunia. Kecuali Dewa Agung Pangu yang bisa mengendalikannya selama hidupnya, ia bahkan tidak mau repot-repot mengakui Dewa Sejati sebagai tuannya. Bagaimana ia bisa mengenalinya? Han Sanqian sebagai tuannya? Zhu Ying menggelengkan kepalanya dan terkejut. Jalan. Lin Long tersenyum pahit, meski aku tidak bisa memahaminya, itulah faktanya. Namun sayangnya, meski Pangu Aks mengenalinya sebagai tuannya, Sanqian tidak pernah bisa memahami kekuatannya. Setelah Zhu Ying tertegun sejenak, dia mengangguk, pantas saja ketika saya mengajari Han Sanqian teknik tersebut, saya selalu merasakan ada kekuatan yang aneh dan sangat dahsyat dalam diri anak ini. Ternyata itu adalah Pangu Aks. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa, itu sepadan. Murid Zhu Ying saya sebenarnya adalah pemilik kapak Pangu. Sepertinya Tuhan tidak melupakan saya, Zhu Ying. Mungkinkah ada dua kapak Pangu? Zhu Ying tiba-tiba memikirkan hal ini dan mengerutkan kening. Kemudian, dia dan Lin Long berseru hampir bersamaan, mungkinkah Xiao Tao adalah keturunan Pangu? Aku keturunan Pangu? Xiao Tao tercengang mendengarnya. Aku mengerti, aku pasti baru saja menyuntikkan energi ke tubuh Han Sanqian, yang membuat Pangu Aks yang tertidur lelap karena kematian Han Sanqian, sadar kembali. Saat Xiao Tao menyentuh Han Sanqian, Pangu kapak merasakan kehadirannya, jadi situasinya terjadi begitu saja. Zhu Ying tiba-tiba menemukan jawabannya.
Linlong mengangguk penuh semangat. Seharusnya begitu. Hanya dengan cara inilah fenomena barusan dapat dijelaskan dengan sempurna. Apakah itu berarti San Qian bisa diselamatkan? Zhu Ying menggelengkan kepalanya, keterampilan seumur hidup saya pada dasarnya telah diteruskan ke Han San Qian. Bahkan jika Xiao Tao ada di sini, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengaktifkan kapak pangu untuk bangkit. Senior, bukankah kita di sini? Jika tidak berhasil, ada ribuan binatang aneh di hutan binatang, kata Linlong. Binatang aneh dari hutan binatang? Zhu Ying tertegun. Linlong memaksakan senyuman, kamu belum tahu, hewan peliharaan spiritual Han San Qian, Xiao Bai, sebenarnya adalah raja binatang buas di hutan 100 binatang. Raja binatang. Zhu Ying memandang Xiao Bai dengan tidak percaya. Zhu Ying tiba-tiba tidak bisa menahan senyum pahitnya yang panjang. Apa yang terjadi? Saya menerima seorang murid tanpa bisa dijelaskan. Saya ingin merasakan bahwa saya memiliki takdir tertentu dengannya, tetapi saya tetap di sini dan tidak bisa keluar, menyia-nyiakan kultivasi saya. Namun, saya tidak menyangka, tetapi saya menerima seorang murid yang penuh harta karun. Kapak pangu adalah senjatanya, dan Raja Binatang adalah hewan peliharaan spiritual. Zhu Ying benar-benar merasakan rasa sakit tinggal di Ciudong selama setengah hidup ini hilang dalam sekejap. Dia merasa bahwa dia mungkin akan terbangun sambil tertawa meskipun dia tertidur. Ini jelas merupakan harta karun. Jangan sebutkan bahwa dia adalah muridku. Bahkan jika dia bukan muridku, aku akan tetap memarahinya, generasi ke-18 dari leluhur Sekte Void, karena tidak menghargai harta yang begitu besar, dan mengapa dia dipukuli seperti ini. Han San Qian, jangan khawatir, tuanmu, aku bahkan jika aku kehilangan kehidupan lama ini, aku akan menyelamatkanmu dan membuat Sekte Void menyesalinya. Zhu Ying berteriak dingin, lalu berdiri. Pada saat ini, Sen Suzi, yang berada jauh di langit, tiba-tiba bersin. Naga kecil. Ini Linlong. Linlong berkata dengan canggung. Terserah, lagi pula aku tidak tahu namamu. Kamu meminta beberapa binatang aneh tingkat tinggi dari hutan binatang untuk datang. Selain itu, kalian para naga juga akan membantu. Bagus. Setelah instruksi diberikan, dalam waktu kurang dari setengah jam, keempat naga itu diam-diam memimpin beberapa binatang aneh tingkat tinggi ke dalam gua. Menurut permintaan Zhu Ying, 7 dari binatang aneh tingkat tinggi dipilih, dan bersama dengan 5 naga, mereka menggerakkan langit. Setelah semuanya siap dalam formasi kun, ke-12 binatang itu menghadap tubuh Han San Qian, dan Xiao Tao duduk bersama Han San Qian. Saat Zhu Yingsheng meminumnya dengan ringan, ke-12 binatang itu kehilangan semua energi di tubuh mereka karena Han San Qian. Semburan cahaya hangat menyinari tubuh Han San Qian, dan tanda kapak pangu di dahinya mulai muncul perlahan saat ini, dan berubah dari lemah menjadi kuat. Tanda hijau di tubuh Xiao Tao juga secara bertahap memancarkan cahaya yang kuat. Setengah jam kemudian, kecuali Linlong, hampir semua ke-12 binatang itu tampak pucat dan berkeringat. Bahkan binatang aneh tingkat tinggi sama sekali tidak mampu menanggung keluaran energi jangka panjang. Tapi melihat Han San Qian, meskipun tanda cahaya di dahinya ada, tanda itu perlahan memudar setelah periode kejayaan yang singkat. Raja segala senjata memang raja segala senjata. Jika ingin membangunkannya hanya dengan mengandalkan energi dari 12 binatang aneh tingkat tinggi, Zhu Ying juga tahu bahwa ini tidak cukup. Zhu Ying mengertakkan gigi, melihat sekeliling, dan terkekeh pelan. Xiaolong, ingatlah untuk membantuku lebih banyak membual di luar, mengatakan bahwa Han San Qian adalah murid ibuku Zhu Ying. Setelah mengatakan itu, Zhu Ying tersenyum garang, dan tiba-tiba menamparkan perutnya dengan telapak tangan tiba-tiba, dengan darah hitam di mulutnya, sebuah tubuh emas kecil terbang keluar. Senior, tidak. Bab 1755. Linlong berteriak, seluruh tubuhnya sangat cemas, Zhu Ying akan meledakkan tubuh emasnya untuk meningkatkan energi formasi dan mempertaruhkannya dengan nyawanya sendiri. Zhu Ying tersenyum dingin, apa yang tidak kamu inginkan?
Guru menyelamatkan muridnya. Segalanya telah berubah. Ibu saya, Suying, memiliki Han Sanqian sebagai murid saya. Saya tidak akan menyesal dalam hidup ini. Ingatlah untuk memintanya memberi saya beberapa batang dupa lagi selama liburan. Ibuku, hidup ini sungguh sepi. Mengikuti auman Zuying, dia segera memasukkan tubuh emasnya langsung ke dalam formasi. Dengan teriakan terakhir Zuying, seluruh tubuh emasnya meledak langsung di dalam formasi. Ledakan. Dalam formasi tersebut, cahaya tiba-tiba naik, dan tanda di dahi Han Sanqian, bersama dengan tanda hijau Xiao Tao, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Cahaya menutupi Han Sanqian dan Xiao Tao. Pada saat ini, Xiao Tao menutup matanya rapat-rapat dan sebuah gambaran terlintas di benaknya dengan cepat. Han Sanqian diselamatkan oleh dapur, dan dia dijual sebagai budak. Dia diusir dari desa, dan orang tuanya membawanya. Tiba-tiba, foto Xiao Tao berhenti. Saat ini, Xiao Bai berkata dengan cemas dari luar, meskipun energi ledakan tubuh emas cukup, waktunya terlalu singkat. Linlong, kita harus selalu mempertahankan jumlah sebelumnya, atau Anda harus bertahan untuk sementara waktu. Mendengar teriakan Xiao Bai, Linlong sudah berkeringat, tetapi melihat 11 binatang lainnya, semuanya pucat, bibir mereka ungu, dan mereka berkeringat deras, terlihat jelas bahwa mereka telah mencapai batasnya. Jika mereka tidak mundur, ke-12 binatang aneh dalam formasi akan terkuras energinya oleh formasi dan mati. Namun jika mereka menyerah maka semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia, namun jika terus berlanjut maka mereka tidak akan bisa bertahan lama. Oke, Han Sanqian, aku berani bertaruh padamu. Setelah Linlong mengatakan itu, dia berteriak untuk mundur. Ketika semua binatang melepaskan energinya, Linlong mengertakkan gigi dan mengeluarkan jantung klan naga. Apa? Melihat jantung klan naga, keempat naga itu langsung terkejut. Pemimpin klan, apa yang kamu lakukan? Hati klan naga adalah harta tertinggi klan naga kita. Tanpa hati klan naga kita tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya. Bukankah kamu masih paham tentang penghinaan selama ribuan tahun ini? Ya, kami yang tidak memiliki hati klan naga disebut ular dan cacing tanah di dunia Bafang. Kami telah menanggungnya selama ribuan tahun. Ketua, akhirnya Anda menemukannya, bagaimana cara mendapatkannya? Hati klan naga adalah kehidupan klan naga, pemimpin klan, kamu harus berpikir 2 kali. Keempat naga itu menghentikannya dengan tergesa-gesa. Meski secara nama, keempat naga itu tetap menghormati Han Sanqian sebagai Raja Binatang Buas. Mereka juga bisa memberikan rasa hormat yang cukup kepada Han Sanqian, namun jika diminta untuk memberikan harta karun klan naga, mereka lebih memilih tidak menyerahkan hidup mereka sendiri. Karena hati naga sama pentingnya bagi naga seperti halnya energi bagi para pembudidaya. Tampaknya, batas atas naga akan selalu hanya menjadi binatang aneh tingkat tinggi. Dan naga dengan hati naga bahkan bisa dekat kepada Tuhan yang sejati dan memandang rendah semua makhluk hidup. Empat naga, seperti semua naga lainnya, telah lama muak dengan penindasan. Mereka bahkan merasa bahwa Longsheng tidak tertarik pada apapun dan hanya makan dan menunggu untuk mati. Munculnya hati klan naga menyulut harapan dan harapan mereka. Harapan seluruh klan naga. Sekarang, Linlong ingin memberikan hati klan naga kepada Han Sanqian. Keputusasaan untuk mendapatkannya kembali jauh lebih tidak dapat diterima daripada tidak pernah mendapatkannya. Klan naga tidak akan mati tanpa hati klan naga, tetapi Han Sanqian akan mati sekarang. Meskipun aku tahu bahwa hati klan naga mungkin tidak dapat membangkitkan kapak pangu, tetapi setidaknya mereka yang merupakan naga harus memiliki hati nurani yang bersih. Linlong tersenyum pahit. Kemudian, dia melihat keempat naga. Han Sanqian menemukan hati klan naga. Ada atau tidaknya benda ini memiliki hubungan yang baik dengannya. Saya juga tahu bahwa Anda tidak mengkhawatirkan diri sendiri, tetapi seluruh klan naga. Saya hal yang sama. Tetapi setelah lebih banyak berhubungan dengan manusia, saya memahami kebenarannya. Bukan tidak mungkin mengembangkan diri menjadi dewa super, tapi itu didasarkan pada kekuatan. Ada juga metode melampaui tubuh yang disebut berbaring. Peluk pahanya dan baringkan dia, balikkan dia. Yang perlu dia lakukan hanyalah memeluknya erat-erat.
Jika musuh memaksanya untuk memaksanya, saya akan membalasnya dengan kakinya. Linlong mempertaruhkan hampir seluruh hartanya pada Han Sanqian. Zhu Ying berani membunuh Han Sanqian, sama seperti dia berani membunuh Han Sanqian. Han Sanqian, klan naga mengandalkanmu mulai sekarang. Kamu harus bangun untukku. Linlong menggigit gigi naganya dan melemparkan hati klan naga langsung ke Han Sanqian di tengah formasi. Tiba-tiba, seluruh formasi dipenuhi cahaya, dan bahkan lubang hitam yang tidak terlihat pun bisa menyala seperti siang hari. Di aula utama 4 puncak, Lin Mengki menerima laporan dari murid-muridnya. Gua Ciun bersinar terang, dan dia sangat terkejut. Ketika dia bergegas ke Gua Ciun bersama murid-murid 4 puncak, hujan telah berhenti. Tidak ada apapun di depan gua, dan sepertinya tidak ada pergerakan di dalam gua. Saat rombongan mereka dengan gagah berani masuk ke dalam Gua Ciun, tidak ada apa-apa di dalam Gua Ciun, bahkan monster yang ada di Gua Ciun pun lenyap. Pada saat ini, di dunia kosong dari Sekte Void, beberapa berkas cahaya menerobos pintu ruang angkasa. Bab 1756. Di luar Sekte Void, pegunungan membentang ribuan mil, dan ladang ditutupi dengan warna kuning musim gugur, tanpa ujung sejauh mata memandang. Di rumah jerami Qin Qingfeng memasang wajah sedih dan sedang menyeka tablet yang baru saja dibuat untuk Han Sanqian. Pada saat ini, beberapa berkas cahaya jatuh di depan pintu. Dia tanpa sadar menyembunyikan tablet di belakangnya, berpikir Ye Gucheng datang lagi, tapi ini bukan hari di mana Sekte Void membayar gaji, jadi bagaimana dia bisa datang? Pada saat ini, sesosok tubuh masuk ke dalam rumah, dan Qin Qingfeng terkejut saat melihat orang itu datang. 3.000. Kamu belum mati? Han Sanqian terlihat pucat dan sangat lemah, namun meski begitu, dia masih memegang tubuh Zhu Ying di tangannya. Namun, ketika Zhu Ying meninggal, hanya separuh tulangnya yang tersisa, dan separuh lainnya hanyalah kulit dan tulang. Han Sanqian tersenyum pahit, Sanqian belum mati, itu karena dia menukar nyawanya dengan nyawaku. Melihat tulang putih di tangan Han Sanqian, Qin Qingfeng tercengang, dia adalah master yang saya kenali di Sekte Void, Zhu Ying. Mendengar ini, Qin Qingfeng tertegun sejenak, dan butuh beberapa saat baginya untuk menyadari apa yang terjadi. Dia tertegun sejenak, menggelengkan kepalanya karena tidak nyaman, dan dengan lembut mengambil tubuh Zhu Ying. Sanqian dapat bertahan hidup hanya karena tuannya mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya. Mulai sekarang, Sanqian akan selalu menjadi murid keluarga Zhu. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian berlutut dan bersujud 3 kali ke arah tubuh Zhu Ying. Qin Qingfeng menghela nafas dan membantu Han Sanqian berdiri. Sudah takdirmu bahwa Zhu Ying dapat menyelamatkanmu dengan nyawanya, jadi apa rencanamu di masa depan? Tuan, Sanqian datang ke sini kali ini. Pertama, saya ingin menyerahkan jenazah guru Zhu Ying kepada Anda. Lingkungan di Gua Ciun terlalu buruk, dan dia membenci si Feng ketika dia masih hidup, jadi saya tidak ingin menguburkannya di Sekte Void. Kedua, saya tahu guru itu, Anda telah sering bepergian dan saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda, kata Han Sanqian. Qin Qingfeng mengangguk, Sanqian, tanyakan saja, Tuan akan memberitahumu semua yang dia tahu. Tuan, apakah Anda mengenal Marga Pangmu? Mendengar pertanyaan Han Sanqian, Qin Qingfeng mengerutkan kening dan diam-diam melihat keluar rumah. Melihat beberapa binatang aneh dan seorang gadis cantik, dia menatap Han Sanqian dengan cemas. Tuan, mereka semua adalah hewan peliharaan istimewaku, dan yang lainnya adalah Xiao Tao, yang merupakan salah satu milikku. Qin Qingfeng mengangguk dan berkata dengan rasa malu, ini adalah diskusi yang dilarang secara diam-diam di dunia. Tidak seorang pun boleh menyebutkannya. Klan Pangmu awalnya adalah salah satu klan besar di dunia Bafang. Ia terletak di pegunungan timur dan merupakan ras paling mulia di dunia Bafang. Laki-laki dari klan Pangmu terlahir dengan kesaktian, sedangkan perempuan semuanya memiliki kesaktian. Penampilan suatu negara. Mereka dilahirkan untuk melindungi rahasia dan legenda Pangmu. Di dalam rahasia Pangmu, terdapat petunjuk terkait kapak Pangmu, raja segala senjata. Banyak juga rahasia Dewa Pangmu. Ada rumor bahwa jika kamu mendapatkan rahasia Pangmu, kamu bisa menguasai dunia ke segala penjuru. Tapi karena itu,
itu membawa bencana kehancuran bagi mereka. Demi rahasia Pangu, para dewa dan manusia dari semua lapisan masyarakat di dunia Bafang bersatu dan melancarkan serangan gabungan besar-besaran terhadap marga Pangu atas dasar rasa bersalah. Dalam perang ini, marga Pangu mengalir ke sungai darah dan tulang. Seperti gunung, puluhan ribu pria Pangu dibantai secara brutal di bawah serangan pasukan koalisi, dan para wanita yang tetap tinggal. Ketika Qin King Feng mengatakan ini, dia tidak tahan, mereka dipermalukan oleh ribuan orang, dan orang-orang benar yang tidak memiliki hati nurani melakukan hal-hal gila dan konyol. Malam itu, semua klan Pangu berteriak kesakitan terhadap wanita Pangu. Setelah itu, mereka mulai menyiksanya selama 3 hari, namun selain melampiaskan nafsu kebinatangannya, mereka tidak mendapatkan petunjuk berguna apapun dari suku Pangu. Banyak pasukan koalisi di dunia Bafang sangat marah sehingga mereka membunuh semua klan Pangu dan pergi. Mereka mencapai kesepakatan diam-diam satu sama lain dan secara otomatis melarang urusan klan Pangu dan tidak mengizinkan siapapun membicarakannya. Meskipun Han Sanqian belum pernah mengalami hal ini, dia cukup marah ketika mendengarnya. Ini hanyalah ulah seekor binatang, Tuan, maksud Anda marga Pangu telah dimusnahkan? Tidak, saat itu ada salah satu cabang marga Pangu yang lolos dari musibah karena keluar. Setelah itu, cabang marga Pangu ini hidup penyamaran dan tinggal di surga. Tidak ada yang tahu keberadaannya, tapi Qin King Feng pada titik ini, saya tidak dapat berbicara lebih lama lagi. Seluruh wajahnya dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan. Sesaat kemudian, dia tersenyum pahit, tapi 3 tahun lalu, saya bertemu dengan orang-orang dari suku Pangu. Dengan satu kalimat, Han Sanqian langsung terkejut, dan di saat yang sama, dia juga merasakan harapan di hatinya. Bagi Han Sanqian, itu adalah harapan, tetapi bagi Qin King Feng, apa yang terjadi saat itu adalah awal dari keputusasaan. Sejak saya menerima Ye Gucheng sebagai murid saya merasa bahwa anak ini memiliki bakat yang luar biasa, jadi saya berusaha sebaik mungkin untuk melatihnya. Dalam 20 tahun terakhir, saya telah melakukan perjalanan hampir ke seluruh dunia untuk mencari materi surgawi dan materi duniawi. Harta untuknya. Ye Gucheng juga sangat menghibur saya, dan tingkat pertumbuhannya sangat mencengangkan. Dalam keadaan seperti itu, saya hampir tergila-gila membudidayakannya. 3 tahun lalu, saya bertemu dengan seorang teman yang secara tidak sengaja menemukan jejak keturunan Pangu. Saya terpesona beberapa saat dan bergabung dengannya untuk melancarkan serangan diam-diam ke desa itu. Setelah Qin King Feng selesai berbicara, dia merasa sangat menyesal. Setelah membantai desa, untuk mendapatkan harta desa, temanku menjebakku dan memukuliku hingga menjadi orang yang tidak berguna, dan muridku juga mengkhianatiku. Ini pasti balasan atas perbuatan jahatku. Dalam 3 tahun terakhir, Qin King Feng hampir bungkam tentang kesalahan yang dia buat di saat kebingungannya, namun mimpi buruk yang dia alami setiap malam selama 3 tahun terakhir masih membuatnya sengsara. Sekarang, Qin King Feng menghela nafas lega ketika dia menyebut Han Sanqian. Tuan, apa perbedaan antara Anda dan binatang buas ribuan tahun yang lalu itu? Han Sanqian berkata dengan marah. Demi keuntungan, apa perbedaan antara ini dan binatang? Han Sanqian tiba-tiba teringat kalimat itu, orang yang menyedihkan pasti penuh kebencian, dan ini adalah kasus Qin King Feng. Sayangnya, saya sekarang menjadi orang yang tidak berguna. Saya akan segera mati dan saya tidak dapat lagi mencari orang dari Pangu Klan. Tetapi jika saya hidup, saya dapat melihat mereka lagi. Jika Anda adalah anggota klan Pangu, saya akan mati untuk meminta maaf. Kata Qin King Feng tegas. Han Sanqian mengangguk dan berkata, Tuan, apakah Anda menganggap ini serius? Qin King Feng selalu melakukan sesuatu secara terbuka dan jujur, dan apa yang dia katakan bukanlah lelucon. Han Sanqian mengangguk, oke, meskipun kamu adalah tuanku, benar itu benar dan salah adalah salah. Mungkin ada seseorang yang bisa mengabulkan beberapa permintaanmu. Setelah Han Sanqian selesai berbicara dengan dingin, dia berdiri dan menarik Xiao Tao masuk dari luar ruangan, lalu menyerahkan pedang gioknya ke tangannya. Ketika Qin King Feng terkejut melihat Han Sanqian bertingkah seperti ini,
Han Sanqian tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan tanda hijau di lengan Xiao Tao tiba-tiba menyala dengan cahaya keemasan yang redup. Ketika Qin King Feng melihat segel hijau di tangan Xiao Tao, dia terkejut. Pan. Anggota suku Pangu. Bab 1757. Jika kamu dengan tulus bertobat, maka dia adalah hadiah untukmu sebagai muridku. Tetapi jika tidak, dia juga harus menjadi balasanmu, kata Han Sanqian dingin. Setelah Qin King Feng terkejut, dia tersenyum pahit dan perlahan menutup matanya. Saya sangat menyukai hadiah Anda, ayolah. Xiao Tao memegang pedang, tetapi tidak bisa bergerak. Han Sanqian dapat dengan jelas melihat bahwa Qin King Feng dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Han Sanqian berkata saat ini, jangan khawatir, dia tidak bisa membunuhmu sekarang. Dia adalah orang-orang telah menghapus banyak kenangan mereka. Mungkin sukunya tidak ingin dia mengingat pengalaman menyakitkan itu, jadi mereka menghapus ingatannya dan membiarkannya menjalani kehidupan normal di luar. Dalam hal ini, ketika Han Sanqian dan Xiao Tao berada dalam formasi, meskipun Han Sanqian sudah mati, melalui induksi kapak pangu, dia juga dapat merasakan keberadaan Xiao Tao dan melihatnya dalam formasi. Pada saat itu, gambaran yang terfragmentasi itu kenangan muncul di benakku. Ingatannya terhapus. Qin King Feng membuka matanya dan berkata dengan kosong. Ini juga rencanaku selanjutnya, untuk mengembalikan ingatannya, karena aku membutuhkan bantuannya, kata Han Sanqian serius. Apa yang bisa dia bantu? Sanqian, apakah kamu juga tertarik dengan rahasia Pangmu? Qin King Feng mengerutkan kening. Han Sanqian tersenyum dan berkata, tentu saja saya tertarik dengan rahasia Pangmu, tetapi saya berbeda dari Anda. Seorang pria menyukai uang dan mendapatkannya dengan cara yang bijaksana. Faktanya, Han Sanqian memiliki kapak Pangu di tubuhnya. Han Sanqian adalah rahasia Pangu yang sebenarnya, tapi dia membutuhkan suku Pangu untuk mengajarinya cara menggunakannya. Tapi masalahnya adalah Xiao Tao telah kehilangan ingatannya sekarang. Meskipun takdir telah mengatur mereka untuk bersatu, takdir hanya membuat lelucon. Pada saat ini, Lin Long masuk. Mendengar ini, Qin King Feng memandang Han Sanqian, lalu Lin Long, dan kemudian Xiao Tao dengan heran, tidak dapat menerima kenyataan ini untuk sementara waktu. Segera, dia mengerti mengapa Han Sanqian ingin membantu Xiao Tao mendapatkan kembali ingatannya. Saya dapat membantu Anda. Qin King Feng berpikir sejenak dan berkata, apakah itu untuk menebus dosa-dosa Anda atau apakah Anda adalah satu-satunya murid saya? Saya, Qin King Feng, akan selalu membantu Anda dalam masalah ini. Han Sanqian mengerutkan kening, Tuan, apakah Anda ingin ikut dengan kami? Lao Laizi, aku hanya memilikimu sebagai muridku. Kemanapun kamu pergi, aku harus pergi. Terlebih lagi, meskipun gurumu sudah menjadi orang cacat, dia berkeliling dunia ketika dia masih muda, punya banyak teman, dan juga anggota dari Sekte Wushu. Meskipun tetua ketujuh hanya sebatas nama, dia setidaknya bisa melindungimu di dunia Bafang. Qin King Feng jelas bangga ketika membicarakan hal ini. Han Sanqian dan Lin Long saling memandang dan mengangguk satu sama lain. Setelah itu, Han Sanqian dan Qin King Feng mendirikan kuburan untuk Zhu Ying di rumah jerami di belakang gunung. Setelah beberapa kali beribadah, mereka bertiga membawa 5 naga dan menuju ke pegunungan dengan 5 naga di punggung mereka. Tubuh Han Sanqian baru saja pulih. Qin King Feng adalah seorang lelaki tua dengan kotoran di lehernya, dan Xiao Tao, satu-satunya streamer wanita, telah menjadi kehadiran fisik terkuat di tim. Saat malam tiba, kelompok itu akhirnya mendarat di luar kota besar. Di depan adalah kota Tianhu. Dulu, desa cabang Pangu berada di bagian paling timur kota Tianhu. Kota, Anda harus mematuhi saya dalam segala hal, dan Anda tidak boleh menyebabkan kekacauan di kota, Anda tahu? Qin King Feng berteriak dingin saat ini. Han Sanqian mengangguk dan mengikuti Qin King Feng, meminta keempat naga untuk menunggu di dekatnya. Lin Long, Jade Piton bermata hijau dan Xiao Bai kembali ke posisi mereka dan menuju ke kota. Kota Tianhu berdiri tegak dan menjulang tinggi, sekilas tembok kotanya saja hampir mencapai langit, setidaknya tingginya 4 hingga 500 meter, memberikan kesan kota raksasa. Di depan pintu, barisan tentara berjaga di sana, dengan 4 binatang kekar dan ganas diikat di kedua sisinya.
Mereka tampak garang dan memiliki mata yang galak, seolah-olah mereka bisa mencabik-cabik orang yang lewat kapan saja. Saat ini, hari sudah malam, dan banyak orang di pasar mulai mengemasi kiosnya dan bersiap memasuki kota. Han Sanqian mengikuti Qin Qingfeng dan perlahan menuju kota bersama Xiao Tao. Kepala penjaga adalah pria yang sangat kekar, tinggi dan kuat. Otot di lengannya saja setebal kepala Xiao Tao. Ketika giliran Qin Qingfeng, pria kekar itu menghentikan mereka bertiga. Qin Qingfeng tersenyum dan mengambil tanda dari tangannya. Tuan, saya adalah tetua ketujuh dari Sekte Void. Saya akan ke kota Tianhu untuk melakukan sesuatu. Kepala penjaga melirik ke arah Qin Qingfeng, lalu ke token dan mengangguk. Ketika dia hendak melepaskannya, dia secara tidak sengaja melirik Xiao Tao di belakang Han Sanqian, dan matanya tiba-tiba berbinar. Berhenti. Kepala penjaga Yil berdiri di depan Han Sanqian dan Xiao Tao, lalu menjatuhkan Han Sanqian dan menatap Xiao Tao dengan mata penuh semangat. Xiao Tao terkejut, dan sesaat dia merasa ketakutan ketika dia menatapnya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Tuan, dia adalah murid saya, dan dia keluar untuk bekerja dengan saya kali ini. Melihat situasinya tidak baik, Qin Qingfeng dengan cepat berbalik dan tersenyum meminta maaf di samping penjaga. Kepala penjaga mengabaikannya sama sekali dan menatap Xiao Tao dengan ekspresi cabul di wajahnya. Niatnya sangat jelas. Bab 1758. Xiao Tao, ikut aku. Qin Qingfeng tahu bahwa kepala penjaga telah berubah pikiran, jadi dia menarik Xiao Tao untuk segera pergi. Kepala penjaga mendorong Qin Qingfeng menjauh dengan tidak sabar dan berkata dengan tidak sabar, "Sialan, aku memberimu wajah, bukan? Lepaskan aku." Sebelum Qin Qingfeng dapat bereaksi, kepala penjaga melangkah dan menamparkan wajah Qin Qingfeng dengan keras. Qin Qingfeng sangat pusing karena tamparan itu sehingga dia terhuyung di tempat, dan penjaga di sekitarnya dapat melihatnya tertawa dengan keras. Penatua ketujuh dari Sekte Void? Sial, siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah tetua yang digulingkan? Aku Zuangnu menyukai murid perempuanmu, dan itulah wajah yang diberikan kepadamu. Jangan terlalu tidak tahu malu, tahukah kamu? Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan memukul kepala anjingmu dengan satu pukulan. Setelah mengatakan itu, Zuanghu tersenyum menghina dan melemparkan token Qin Qingfeng ke tanah. Di dunia Bafang, alasan Linlong meminta Han Sanqian untuk pergi ke Sekte Wushu adalah karena dia berharap bisa mengandalkan sekte tersebut agar dia bisa dengan mudah mencari klan Pangu di kemudian hari, karena di dunia Bafang, token dibutuhkan untuk pergi kemana saja. Ini agak setara dengan kartu identitas Han Sanqian di bumi, tapi di sini ini bukan aturan untuk semua orang, tapi pengakuan kekuatan satu sama lain. Karena ini terkait dengan kekuasaan, tentu saja, semakin kecil sekte tersebut, semakin kecil kemungkinan tokennya akan muncul. Sebaliknya, semakin besar kekuatan keluarga, semakin besar pula kekuatan token mereka. Apakah kamu tahu siapa dia? Haha, tetua ketujuh dari Sekte Void yang digulingkan. Zuanghu mengejek, lalu melambaikan tangannya, menunjuk ke arah Xiao Tao dan berkata, "Wanita ini, yang identitasnya tidak diketahui, saya sangat curiga terhadap dia. Kamu mengembalikannya padaku dan mengirimkannya ke kamarku malam ini. Aku ingin menyelidikinya secara menyeluruh." Setelah mendengar penyelidikan mendalam, para penjaga tertawa gembira, yang berarti si cantik Xiao Tao akan jatuh ke sarang serigala malam ini. Kelompok penjaga ini biasanya melakukan hal seperti ini, selama mereka melihat gadis cantik tanpa latar belakang. Mereka akan memeriksanya, membawanya kembali ke selnya, lalu memasukkannya ke dalam sel. Itu pemerkosaan. Nanti setelah petugas puas, dia dan anak buahnya mulai bermain. Bagi mereka ini adalah proyek yang sangat membahagiakan dan mengasyikkan, namun bagi para korban, itu hanyalah mimpi buruk yang akan berlangsung seumur hidup bahkan membuat mereka tidak bisa berpikir. Tentang hal itu, gadis itu memilih untuk bunuh diri. Sekalipun mereka tidak bunuh diri, jalan hidup mereka berubah total karena mereka. Han Sanqian mengertakkan gigi, dan segera berlari ke depan dengan kemarahan di matanya. Qin Qingfeng, dengan penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat, memeluk Han Sanqian, "Jangan main-main, ingat apa yang saya katakan? Anda harus mematuhi saya dalam segala hal." Pengaturannya.
Han Sanqian mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin, apakah kamu hanya akan melihat mereka membawa Xiao Tao pergi? Jika kita bertindak impulsif, kita akan menanggung akibatnya, teriak King Feng dingin. Han Sanqian tidak setuju dengan pernyataan ini. Dia adalah tipe orang yang ingin mengorbankan hidupnya demi keadilan. Jika dia harus melihat Xiao Tao dibawa pergi seperti ini, Han Sanqian tidak bisa berbuat apa-apa yang tidak bisa dia lakukan. Mengerjakan. Tepat ketika Han Sanqian hendak bergegas maju, tiba-tiba, sebuah teriakan lembut terdengar. Biarkan aku pergi. Para penjaga mendengar suara itu dan pergi, segera menundukkan kepala Tuan Wang. Han Sanqian juga melihat sekeliling. Di luar gerbang kota, seorang pria parubaya berusia 50-an sedang duduk di atas seekor unicorn hijau. Dia memiliki pedang panjang, tetapi wajahnya sangat anggun. Qilin membungkuk, berjalan perlahan, menatap penjaga, lalu ke Xiao Tao, dan bertanya dengan dingin, apa yang terjadi? Tuan Wang, menurut kami wanita ini agak aneh, jadi kami ingin membawanya kembali untuk diselidiki. Bagaimanapun, ini demi keselamatan orang-orang di kota, kata Zhuang Hu dengan hati nurani yang bersalah. Tuan Wang langsung merasa tidak puas, jangan bicara seperti ini kepada saya. Saudara Qin adalah teman saya. Mengapa orang-orangnya tidak bisa mempercayai saya? Jika Anda tidak dapat mempercayai saya, bawa dia kembali bersama Wang untuk diselidiki. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Zhuang Hu tiba-tiba menjadi jelek, dan dia segera tersenyum dan berkata, Tuan Wang, apakah Anda bercanda? Beraninya Anda? Mengapa Anda masih berdiri di sana? Mengapa Anda tidak keluar? Dari jalan. Melihat para penjaga menyingkir, Wang berjalan ke arah King Feng dan membungkuk sedikit, Saudara Qin, saya benar-benar minta maaf. Binatang buas ini tidak tahu apa-apa dan mengganggu Anda. Haha, tidak. Terima kasih kepada Saudara Wang karena telah membantuku dalam hal ini, King Feng tersenyum penuh terima kasih. Lebih baik bertemu secara kebetulan daripada mengundangku. Menurutku ini sudah larut, jadi kenapa kita tidak pergi ke rumah untuk makan malam dan minum teh, dan kita bisa mengenang masa lalu. Bagaimana menurutmu? Tuan Wang berkata sambil tersenyum. Ini. King Feng berpikir sejenak dan mengangguk, itu akan menjadi banyak masalah. Mengikuti Tuan Wang, Xiao Tao yang masih sok masih mendukung Han Sanqian, dan rombongan dengan cepat sampai di halaman luas di sisi utara kota. Berjalan ke halaman, pegunungan hijau di halaman sangat indah. Sekilas, tampak seperti tempat tinggal yang megah. Saya benar-benar tidak menyangka King Feng, seorang lelaki tua yang ceroboh, mengetahui hal sebesar itu. Berjalan ke aula utama, saat ini, seorang lelaki tua dengan rambut putih sedang duduk di aula. Ada set catur go di depannya, tetapi yang tidak dapat dipercaya oleh Han Sanqian adalah bahwa di antara semua bidak catur putih di papan, hanya ada satu bidak catur hitam. Bab 1759. Yang lebih aneh lagi, lelaki tua itu masih menguasai kedua kubu, ia adalah pecatur berkulit putih, dan ia juga pecatur berkulit hitam, mereka bermain dengan gembira. Han Sanqian pernah melihat pemain catur sebelumnya, dan telah melihat banyak permainan catur yang indah, tetapi dia belum pernah melihat permainan catur seperti ini. Hanya ada satu bidak catur hitam. Siapapun yang berakal sehat tahu bahwa bagaimanapun cara bermainnya, bidak catur hitam tidak bisa menang. Dengan kata lain, bidak catur putih sudah memenangkan permainan lebih awal. Apakah masih perlu memainkannya? Senang sekali punya teman dari jauh. Anakku, pergilah dan sapa para tamu. Sedangkan untuk tuan muda ini, bisakah kamu bermain catur denganku? Lelaki tua itu tersenyum tipis. Setelah mendengar ini, Wang dan King Feng jelas terkejut, terutama Wang sendiri, yang hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Lebih dari 30 tahun yang lalu, ayah saya tiba-tiba menghilang secara misterius selama lebih dari sebulan. Setelah dia kembali, dia memainkan permainan catur semacam ini dengan hasil tertentu setiap hari, dan selalu bermain dua sisi sendirian. Dia bertanya kepada ayahnya, tetapi ayahnya tidak menjawab.
dan mencoba bersenang-senang dengannya, tetapi ayahnya tidak mengizinkannya dan mengatakan dia tidak cukup berbakat. Wang Dong adalah salah satu orang besar di kota Tianhu. Bagaimana dia bisa menghidupi keluarga sebesar itu tanpa bakat dan kultivasi yang cukup? Namun karakter seperti itu dianggap oleh ayahnya karena tidak cukup berbakat dan tidak memenuhi syarat untuk bermain catur. Meskipun Wang Dong telah memikirkan hal ini sejak lama, tahun-tahun telah berlalu secara bertahap dan dia hampir melupakannya. Tetapi begitu Han Sanqian datang, ayahnya berinisiatif mengundangnya untuk duduk dan bermain catur, yang mana membuat Wang Dong tidak mau menerimanya. Dan sangat bingung. Melihat Han Sanqian, dia menjadi semakin bingung. Wajah Han Sanqian pucat dan bibirnya kering. Dia tampak seperti sakit parah dan bisa mati kapan saja. Bagaimana orang seperti itu bisa lebih memenuhi syarat untuk memainkan permainan ini daripada dia? Han Sanqian melirik Qin Qingfeng, melihatnya mengangguk, lalu menatap Wang Dong. Meskipun matanya sedikit tidak mau, dia tidak keberatan, jadi dia duduk. Anakku, sajikan teh untuk para tamu. Lelaki tua itu tersenyum lembut. Haruskah aku menuangkan teh untuknya? Wang Dong tiba-tiba terkejut dan berkata tidak percaya. Qin Qingfeng segera meminta maaf dan berkata, Senior, Sanqian hanyalah muridku, dan saudara Wang adalah pendekar pedang terkenal di dunia. Jika saudara Wang menuangkan teh untuknya, Sanqian akan memperpendek umurnya. Han Sanqian juga berkata, iya senior, 3.000 tidak tahan. Kalau mau main catur, Sanqian tinggal temani saja. Teh dan lain-lain bukan masalah besar. Ledakan. Tiba-tiba, lelaki tua itu langsung menepukkan telapak tangannya ke papan catur dan berteriak dengan marah, tuangkan teh. Wang Dong dikejutkan oleh teriakan itu, karena sepengetahuannya, ayahnya selalu lembut dan tidak pernah begitu marah. Bahkan jika dia tidak mau, Wang Dong harus mengangguk patuh, oke, saya akan segera pergi. Rendam dalam abu salju terbaikku. Saat Wang Dong hendak pergi, nada suara lelaki tua itu sedikit melunak. Ketika Wang Dong mendengar abu salju, dia ragu-ragu. Itu adalah harta istana dan sumber kehidupan ayah lamanya. Apakah kamu perlu mengeluarkan ini? Namun, Wang Dong tidak berani berbicara, jadi dia berlari mengambil teh dan menyerahkannya kepada Han Sanqian. Orang tua itu mengangguk puas dan melambaikan tangannya, pergilah dan sapa para tamu. Pria ini bisa bermain catur dengan saya. Wang Dong menjawab, mengambil 3 langkah dan berbalik, dan akhirnya membawa Wang Dong ke halaman lain tanpa mengganggunya. Begitu keduanya pergi, lelaki tua itu tersenyum tipis, memandang Han Sanqian dan berkata, bagaimana? Anak muda, apakah kamu punya cara untuk memecahkan situasi ini? Han Sanqian menggelengkan kepalanya dan hendak berbicara, tetapi lelaki tua itu sedikit mengangkat tangannya, menandakan bahwa dia akan menyesap tehnya terlebih dahulu. Han Sanqian menyesapnya dan merasa lidahnya seolah-olah diserang oleh ribuan rasa pada saat yang bersamaan. Namun, ternyata rasa tersebut ternyata selaras satu sama lain, menciptakan rasa yang sangat unik dan spesifik. Teh yang enak, kata Han Sanqian tulus. Orang tua itu tersenyum tipis, abu salju digoreng dengan 10.000 teh, diambil sari wanginya. Abunya dibakar menjadi biji, lalu ditutup dengan salju dingin. Butuh ratusan tahun untuk menjadi satu tanaman. Oleh karena itu, ia terlahir halus dan aneh, tetapi setelah menanggung kesulitan, ia dapat bertahan. Ini memadukan rasa ribuan teh menjadi satu, menciptakan rasa yang istimewa, dan permainan catur ini juga sama. Han Sanqian mengangguk, dia sepertinya mengerti maksud kata-kata lelaki tua itu. Yang dimaksud bapak tua itu adalah seperti bidak catur hitam ini. Meski terlihat dikelilingi begitu banyak bidak catur putih dan pasti kalah, begitu rintangannya dihilangkan, kamu bisa bertahan. Orang tua itu tersenyum dan mengangguk, kamu bisa mengajariku. Mereka yang berhasil dalam hal-hal besar melihat ke masa depan. Mereka yang berhasil dalam hal-hal kecil melihat ke masa kini. Mereka yang gagal melihat ke masa depan. Mereka yang gagal untuk sukses tinggalkan masa depan dan fokuslah pada masa kini. Barulah Anda dapat menunaikan tugas Anda dan menyelesaikan masa kini yang bisa dikatakan sukses kecil, dan yang sukses kecil tidak sebatas pada saat ini saja, melainkan merencanakan masa depan, dan mereka akan mencapai hal-hal besar.
Han Sanqian dengan cepat mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih, senior, atas nasihat Anda." Orang tua itu tersenyum, "Lalu apa pendekatan Anda dalam memainkan permainan catur ini?" Han Sanqian juga tersenyum, mengeluarkan batu hitam, mengangkat sikunya dan menyapu semua batu putih. "Cara bermain saya adalah tidak ada batu putih, yang ada hanya batu saya." Setelah mengatakan itu, Han Sanqian perlahan meletakkan bidak hitamnya di papan catur. Orang tua itu tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, "Menarik, menarik, memang menarik. Jika Anda tidak berpegang teguh pada sesuatu, Anda dapat mengikuti hukum segala sesuatu. Surga untuk saya, bumi adalah untukku, dan dunia ini untukku." Han Sanqian segera berdiri. Sanqian harus berterima kasih kepada seniornya atas ajarannya. Orang tua itu mengelus janggutnya, berdiri dengan ringan, dan berjalan perlahan menuju luar aula. Dia tidak lagi terlihat di luar aula, tetapi tawanya terdengar. "Dengan semua hal di dunia, bagaimana bisa mengajar mencapai apapun? Penciptaan bergantung pada hati dan kemampuan. Teman kecil, aku punya sesuatu yang penting untuk diumumkan saat makan malam, tolong tunggu aku." Saat makan malam, Wang Dong dengan antusias mengadakan jamuan makan untuk 3 guru dan murid Han Sanqian. Begitu mereka bertiga duduk, seorang wanita berbaju merah masuk dengan cepat. Kulitnya seputih batu giok dan wajahnya halus. Wajah mungilnya seolah diukir oleh surga. Meski memiliki tepi dan sudut yang tajam, namun sangat pas, menjadikannya cerdas dan menawan. Sepasang kaki ramping diikat dengan kain merah dan putih, yang tidak sesuai dengan wajah cantiknya dan membuatnya terlihat sedikit lebih aneh. Begitu wanita itu masuk, dia duduk di atas meja tanpa peduli. Dia mengambil makanan di atas meja dan memasukkannya ke dalam mulutnya dengan kasar seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Wang Dong mengerutkan kening. "Simin, tolong jangan kasar. Apakah kamu tidak melihat ada tamu di sini?" Wang Simin memandang Han Sanqian dan yang lainnya dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ayah, kapan kamu mendapat teman yang begitu malang?" "Kamu." Wang Dong menjadi marah, berbalik, dan berkata kepada Qin Qingfeng, "Saudara Qin, maafkan aku, gadis kecil itu nakal dan Wang gagal mendisiplinkannya dengan baik, jadi dia tidak masuk akal. Tolong jangan tersinggung." Ling Qianqin pada dasarnya juga jujur dan tidak menghalangi. Qin Qingfeng tersenyum canggung dan duduk. "Simin, kenapa kamu tidak memanggilku Paman Qin?" "Paman Qin." "Ayah, mungkinkah dia menjadi tetua ketujuh dari sekte Wushu yang digulingkan?" Mulut Wang Simin selalu melotot karena banyak barang yang dia masukkan. Pada saat ini, dia memandang Qin Qingfeng dengan sangat meremehkan. Bab 1760. Qin Qingfeng tampak malu dan mengangguk, "Itu benar." Wang Simin tersenyum dingin, "Mengapa, Sekte Void tidak dapat bertahan lagi, jadi datang ke rumah kita untuk makan dan minum?" Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah Han Sanqian, yang ini bahkan lebih lucu. "Dia sakit sekali. Apakah ini ritme yang akan membunuhnya pada sentuhan pertama?" Setelah mengatakan itu, dia bergumam, "Lebih baik orang seperti itu mati. Jika dia masih muda, dia masih membuang-buang makanan." Xiao Tao ingin menghibur Han Sanqian, tetapi ternyata Han Sanqian hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Beberapa orang duduk. Xiao Tao tahu bahwa Han Sanqian sedang tidak enak badan, jadi dia memilih beberapa benda ringan dan menaruhnya di mangkuk untuknya. Begitu dia meletakkannya, Wang Simin mencibir dengan jijik. "Kamu ingin makan sesuatu dan meminta seseorang mengambilkannya untukmu. Apakah kamu menggunakan tanganmu untuk memberi makan babi?" Hal yang paling dia pandang rendah dalam hidupnya adalah laki-laki, karena sejak kecil dia tahu bahwa perempuan tidak sebaik laki-laki. Dia selalu ingin menjadi kuat tetapi dia tidak percaya pada kejahatan, jadi dia berlatih berbagai mantra sejak dia masih kecil, dan dia pasti akan membuktikan kepada semua orang bahwa wanita lebih kuat dari pria. Lihat ketika berbicara tentang pria yang sakit seperti Han Sanqian, dia bahkan lebih cemburu dan penuh kebencian. Apalagi saat melihat Xiao Tao secantik dirinya, namun menjaga Han Sanqian dengan baik, amarah Wu Ming semakin memuncak. Wang Dong menjadi cemas dan berteriak, "Simin,
bukankah ayah mengajarimu untuk tidak berbicara saat makan atau tidur? Ayah mengajariku, tapi dia juga berkata bahwa orang harus menghidupi dirinya sendiri kan? Wang Ximin menatap Han Sanqian dan berkata dengan dingin. Kata-kata ini jelas ditujukan kepada Han Sanqian. Han Sanqian tersenyum, menggelengkan kepalanya ke arah Xiao Tao, dan memberi isyarat agar dia datang. Meskipun dia tidak memprovokasi Wang Ximin ini, dia masih membuat masalah di mana-mana. Han Sanqian juga tahu bahwa tidak mungkin seseorang tidak menundukkan kepalanya di bawah atap. Terlebih lagi, dia tidak ingin menimbulkan masalah sama sekali. Dia hanya ingin menghabiskan malam ini secepat mungkin, dan ketika hari mulai gelap, dia akan pergi ke timur kota untuk mencari keberadaan klan Pangu, memulihkan ingatan Xiao Tao sesegera mungkin, dan kemudian membiarkan dirinya menguasai kekuatan kapak Pangu untuk menyelamatkan Su Yingxia. Namun begitu Han Sanqian menggerakkan sumpitnya, Wang Ximin mengulurkan sumpitnya dan langsung mengambil makanan Han Sanqian. Han Sanqian tidak ingin berdebat dengannya, jadi dia beralih ke sisi lain, tapi dia sepertinya sengaja membuat sesuatu. Sulit cepat ikuti dia lagi. Han Sanqian bergerak lagi, dia menekan lagi, dan mengulanginya beberapa kali. Han Sanqian hanya mengambil kembali sumpitnya, tetapi Wang Ximin tidak bereaksi sama sekali untuk beberapa saat, mengira Han Sanqian akan pergi ke tempat lain, jadi dia tidak bisa menahan kekuatannya dan langsung mengambil salah satu sumpitnya. Piringnya terbalik, dan piringnya mengenai tepat di wajahnya. Wajah Wang Ximin yang cantik dan lembut tiba-tiba tertutup sayuran dan minyak. Melihat ini, Xiao Tao tidak bisa menahan tawa pelan. Wang Ximin tiba-tiba melompat, mencabut pedang panjang dari belakang, dan menebaskannya ke atas meja, sambil berteriak dengan marah, "Dasar bajingan, beraninya kamu menggodaku, aku harus membunuhmu hari ini." Han Sanqian mengerutkan kening. Wang Ximin ini benar-benar liar. Jelas sekali dia telah melakukan kesalahan, tapi dia tetap ingin menyalahkan dirinya sendiri. Saat ini, Wang Dong segera berdiri, menghentikan Wang Ximin, dan membujuknya dengan sungguh-sungguh, "Ximin, kamu tidak boleh main-main." "Ayah, kamu masih membantunya saat ini? Apakah kamu tidak melihatnya melemparkan semua piring ke hadapanku?" Wang Ximin berteriak dengan marah. "Kamu jelas-jelas mendapatkannya sendiri," kata Xiao Tao dengan suara rendah karena ketidakpuasan. Ketika Wang Ximin mendengar ini, dia langsung memelototi Xiao Tao, seolah-olah dia akan memakan Xiao Tao hidup-hidup. Han Sanqian buru-buru memblokir Xiao Tao untuk mencegah tikus itu menjadi gila. "Oke, Ximin, kita adalah tamu, bagaimana kamu bisa membuat keributan seperti itu di sini? Dengarkan ayah dan duduklah." Setelah mengatakan itu, Wang Dong melambaikan tangannya dan dengan cepat meminta budak itu menyiapkan handuk untuk menyekanya. Setelah menyeka wajahnya, Wang Ximin terus menatap Han Sanqian dengan marah, jelas masih sedih dengan apa yang terjadi barusan. Makan malam berlanjut, tetapi suasananya sangat canggung bahkan udaranya berubah menjadi beku. Han Sanqian tidak repot-repot memprovokasi si tikus ini. Dia bahkan tidak repot-repot mengambil piring, dan hanya menghabiskan nasi di mangkuk dengan cepat. Setelah makan malam, Han Sanqian dan yang lainnya kembali ke halaman lain untuk beristirahat dan menyuruh Xiao Tao dan Qin Qingfeng pergi. Han Sanqian melepas bajunya dan duduk telanjang di tempat tidur, berencana untuk berlatih meditasi. Meskipun Han Sanqian selamat, hidupnya setipis kertas. Hampir semua yang ada di tubuhnya rusak parah. Kerugian yang disebabkan oleh penghancuran diri tubuh emas itu sangat besar. Jika bukan karena berbagai kebetulan, Han Sanqian akan melakukannya. Telah meninggal. Qian Jian bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Secara logika, Han Sanqian seharusnya sudah berkultivasi dalam jangka waktu tertentu, namun setelah ia mengetahui bahwa Xiao Tao adalah keturunan Pangu, meskipun semua orang membujuknya, mereka tidak dapat membujuknya sama sekali dan harus keluar dari Gua Ciun. Pada saat ini, pintu Han Sanqian tiba-tiba mendengar suara keras, dan seluruh pintu dirobohkan oleh kekuatan yang aneh. Pintu itu membentur dinding dengan keras dan memantul kembali. Bisa dibayangkan betapa besarnya kekuatan yang digunakan pihak lain. Han Sanqian menghela nafas tak berdaya. Dia tahu siapa orang itu tanpa harus menebaknya. "Orang yang sakit dan sakit, tolong mati untukku." Begitu dia selesai berbicara, Wang Ximin memegang pedang di kedua tangannya dan bergegas dengan penuh amarah.
Melihat ekspresi kanibal di wajahnya, sepertinya orang yang datang itu jahat.